Bab 426. Kultivator Iblis. Setelah Pak Tua Weng memakinya anjing lagi, dia meluncurkan jurusnya. 11 bayangan pedang jatuh bersamaan, membidik Louis Lu. Kali ini, Louis Lu harus mati. Pak Tua Weng penuh dengan niat membunuh. Louis Lu menatap serius. Meski dia sangat percaya diri, jurus pedang Pak Tua Weng juga tidak boleh diremehkan. Pedang Dewa Roh Kaisar langsung keluar. Tidak seperti 11 bayangan pedang Pak Tua Weng. Cahaya pedang Louis Lu hanya satu, tetapi sangat besar, dan dapat sepenuhnya menutupi 11 bayangan pedang Pak Tua Weng. Itu tergantung siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Pedang yang bagus. Sepertinya aku sudah memungut harta karun hari ini. Haha. Sekarang Pak Tua Weng baru menyadari pedang yang dipegang Louis Lu ternyata adalah pedang yang sangat berkualitas. Kemarahannya berubah menjadi kesenangan dalam sekejap. Ini benar-benar adalah sebuah kejutan. Bahkan lebih bagus daripada merebut kuali Xuan Huo Kaisar Qing. Merebut kuali Xuan Huo Kaisar Qing hanya untuk membuat sekte dan yang kesal. Tetapi itu tidak begitu berguna. Tetapi pedang itu berbeda. Itu adalah harta yang benar-benar dapat meningkatkan kekuatannya. Pak Tua Weng bahkan punya ide yang lebih baik. Dia tidak menginginkan kuali Xuan Huo Kaisar Qing lagi. Berikan kepada Hendra Gong saja. Dia hanya menginginkan pedang ini agar tidak bertarung secara mati-matian. Dia yakin Hendra Gong juga akan menerimanya dengan senang hati. Haha, aku salah. Nah, aku tidak sepatutnya memarahimu anjing. Aku seharusnya memanggilmu bocah pembawa berkah. Hahaha. Pak Tua Weng sedang dalam suasana hati yang baik. Seolah-olah dia telah memutuskan pedang itu telah menjadi miliknya. Apa kau ketawa-ketawa? Louis Lu menunjukkan ekspresi aneh. Dia mengguncang pedang Dewa Roh Kaisar dengan keras. Bisa dilihat cahaya pedang besar itu menjadi lebih terang dalam sekejap, menimbulkan suara keras dalam sekejap. Pak, pak, pak. Tiba-tiba, 11 bayangan pedang hancur satu persatu. Pedang itu sama sekali tidak dapat mencapai Louis Lu. Sementara cahaya pedang yang ditebas olehnya tetap terang benderang. Dia menebaskannya ke arah Pak Tua Weng. Hahaha. Pak Tua Weng masih terhanyut dalam tawa riang itu. Tiba-tiba melihat pedang mistik ke-11-nya dihantam satu demi satu. Tawanya berhenti mendadak, dan matanya tiba-tiba membelalak. Bagaimana ini bisa terjadi? Pak Tua Weng seolah membatu dalam sekejap. Melihat pancaran pedang yang menakutkan itu, ia bahkan lupa untuk menghindar. Dia sangat terkejut. Pedang mistik ke-11 adalah jurus terkuatnya. Bagaimana bisa dihancurkan oleh Louis Lu dengan semudah itu? Mustahil. Pak Tua Weng meraung. Tidak mau percaya hal yang terjadi padanya dalam jangka waktu yang cukup lama. Pak Tua Weng, kamu cari mati ya? Cepat menghindar. Saat ini, Hendra Gong tiba-tiba berteriak. Wajahnya terlihat serius. Alisnya berkerut dalam. Dan tatapannya penuh ketidakpercayaan. Kekuatan Louis Lu melebihi ekspektasinya. Erin Mu juga seperti itu. Dia awalnya mengira setelah meminum pil terlarang, dia pasti bisa membunuh Louis Lu. Tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Bahkan Pak Tua Weng yang sudah mengerahkan seluruh kekuatannya juga bukanlah tandingan Louis Lu. Jadi berapa banyak pun pil yang dikonsumsi Erin Mu, dia sama sekali tidak bisa melawan Louis Lu. Mungkinkah anak ini adalah putra keberuntungan yang legendaris itu? Hati Erin Mu bergejolak. Dia dikelilingi oleh harta karun dan memiliki teknik kultivasi yang menantang surga. Juga memiliki pedang dan kuali. Kekuatannya sendiri bahkan sangat menakutkan. Bagaimana mungkin dia hanyalah orang biasa yang tidak dikenal?
Dan yang paling penting, dia masih muda. Baru berusia 20-an. Sangat mengerikan. Dong. Setelah diingatkan Hendra Gong, Pak Tua Weng akhirnya sadar kembali. Sosoknya langsung berubah menjadi bayangan dan dia langsung pergi. Ada bayangan yang tertinggal di udara. Bang bang bang. Di mana ada cahaya pedang. Bayangannya pecah satu demi satu. Keringat dingin bercucuran dari dahi Pak Tua Weng. Jika dia terlambat satu langkah tadi, yang hancur pasti bukan bayangannya. Anak ini benar-benar sulit dihadapi. Hendra Gong, kami. Pak Tua Weng terus mundur puluhan meter sampai berhasil mengelak dari serangan cahaya pedang itu. Saat dia hendak memanggil Hendra Gong untuk menghadapi Louis Lu bersama-sama, tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Saat ini, dia merasa seolah-olah ada iblis yang berdiri di belakangnya. Dia langsung berputar balik. Entah sejak kapan Louis Lu tiba-tiba berada di belakangnya. Pak Tua Weng menjadi pucat. Sebelum dia selesai berbicara, terdengar Louis Lu mencibir dan berkata, "Mari kita lihat bagaimana kamu akan menghindar kali ini." Alih-alih menggunakan pedang Dewa Roh Kaisar, Louis Lu menamparkan Pak Tua Weng dengan satu telapak tangannya. Pak Tua Weng secara naluriah mengangkat kedua tangannya. Detik berikutnya, tatapan Pak Tua Weng ketakutan. Bola matanya meloncat keluar. Seluruh pori-porinya bergetar hebat. Energi sejatinya berlalu lalang. Lebih tepatnya, Louis Lu yang menggunakan teknik anehnya sedang melahap energi sejati Pak Tua Weng secara gila-gilaan. Kamu adalah seorang kultivator iblis. Pak Tua Weng berteriak ketakutan. Dia tidak percaya pemuda di depannya ini ternyata adalah seorang praktisi ilmu hitam yang disebut kultivator iblis. Hanya saja, bagaimana mungkin energi sejatinya biru tua, memiliki warna yang murni? Bagaimana mungkin dia adalah kultivator iblis? Tetapi jika dia bukanlah seorang kultivator iblis, bagaimana bisa begitu ganas dalam melahap energi sejati orang lain? Suasana hati Pak Tua Weng saat ini sama dengan kultivator pertama yang dijumpai oleh Louis Lu. Pemimpin sihir spirit. Dia sangat terkejut, kaget dan bingung. Keraguan semacam ini ditakdirkan untuk tidak terjawab. Tubuh Pak Tua Weng roboh, seperti mayat yang jatuh dalam keadaan linglung. Yang ditelan olehnya bukan hanya energi sejati, tapi juga darah yang merupakan bagian terpenting. Kultivator iblis. Hendra Gong dan Erin Mu berseru bersamaan saat melihat Pak Tua Weng mati dengan aneh. Seperti sebelum Pak Tua Weng mati, secara tidak sadar menetapkan Louis Lu adalah seorang kultivator iblis. Pantas saja teknik kultivasinya begitu aneh. Raut wajah Hendra Gong sedikit berubah dan tidak bisa tersenyum lagi. Dia melipat kipasnya, melipat tangannya dan berkata, "Sahabat, maaf telah menyinggungmu. Saya pamit dulu. Kamu sudah mau pergi." Namun, saat Hendra Gong hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara Louis Lu yang mendominasi, membuat langkahnya berhenti sesaat, bersambung.